Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pustaka semua, kembali lagi di video berbagi inspirasi kali ini. Nah, pada video kali ini kita akan memberikan informasi mengenai tindakan plagiarisme dan bagaimana cara pencegahannya. Informasi ini sangat penting bagi teman-teman semua yang memiliki ketertarikan dalam dunia menulis, sehingga tidak melakukan tindakan seperti ini karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana cara pencegahannya, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian dari apa itu plagiarisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah plagiarisme atau disering sebut dengan plagiat adalah tindakan penjiplakan yang melanggar hak cipta. Kemudian, lebih lanjut mengenai pengertian dari plagiat sendiri adalah suatu perbuatan secara sengaja dan tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya sendiri tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai atau dikatakan kita benar-benar full melakukan tindakan menjiplak ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini istilah untuk orang yang melakukan tindakan plagiat dinamakan plagiator ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita masuk kategori ini, terutama teman-teman semua yang memiliki ketertarikan dalam dunia menulis. Selanjutnya, nah, dalam hal ini, salah satu upayanya kita bisa lakukan dengan cara pencegahan plagiat itu sendiri, yang merupakan tindakan preventif yang dilakukan yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat. Nah, selain itu juga ada penanggulangan plagiat, di mana merupakan tindakan represif yang dilakukan dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator yang bertujuan mengembalikan kredibilitas yang bersangkutan, sehingga orang itu akan percaya bahwa itu merupakan karya atau ide dari orang yang menulisnya sendiri tanpa ada unsur plagiarisme di sini. Nah, tadi teman-teman untuk tindakan plagiarisme di sini juga ada aturannya. Jadi untuk orang-orang yang melakukan tindakan tersebut tentunya akan mendapatkan sanksi. Nah, makanya bagi teman-teman semua yang mempunyai karya tulis ataupun karya artikel populer itu wajib ya teman-teman mendaftarkan di hak kekayaan intelektual atau mendapatkan haki sehingga apabila terjadi tindakan plagiarisme teman-teman semua bisa melakukan tindakan secara hukum gitu. Kemudian selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis dari plagiarisme. Ada beberapa ya. Yang pertama adalah plagiarisme ide, di mana ide itu berasal dari orang lain. Jadi kita hanya mencontohnya tanpa mengubahnya atau melakukan tindakan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kemudian yang kedua, kita melakukan plagiarisme atau penjiplakan dalam isi. Jadi kita menggunakan isi tersebut untuk karya tulis kita. Kemudian yang ketiga ada plagiarisme dalam kata, kalimat, dan paragraf. Nah, di sini sama sekali teman-teman semua tidak melakukan tindakan karya orisinal ya. Jadi kita membuat sendiri hanya sekedar mengambil. Kemudian yang keempat plagiarisme total. Nah, teman-teman, di sini yang perlu sangat-sangat kita harus hindari ya teman-teman. Kegiatan plagiarisme total tanpa melakukan ubah tindakan apapun hanya sekedar mengedit nama. Nah, tindakan plagiarisme sendiri itu ada yang dilakukan secara sengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih lanjut, klasifikasi untuk plagiarisme sendiri itu dibedakan menjadi tiga, itu berdasarkan proporsi atau presentasi kata, kalimat, paragraf yang diplagiat atau yang dibajak. Yang pertama, ada kategori ringan apabila kemiripan itu tingkat kurang dari 30%. Yang kedua, plagiarisme sedang itu antara 30 sampai 70%. Kemudian yang ketiga, untuk plagiarisme tingkat berat atau total lebih besar dari 70%. Nah, ini biasanya untuk aturannya itu berbeda-beda teman-teman. Untuk buku, untuk artikel populer, jadi tingkat untuk proporsi plagiarismenya ada ditentukan oleh kebijakan. Jadi teman-teman ketika mengikuti atau sedang menulis sesuatu, silakan dipelajari lebih lanjut mengenai petunjuk teknisnya, terutama tentang proporsi dari plagiarisme sendiri. Nah, lalu bagaimana sih suatu karya itu bisa dikatakan mengalami plagiat. Nah, di sini ada beberapa kriteria ya teman-teman yang bisa kita lihat. Yang pertama, tindakan yang dikatakan plagiat ya. Nah, itu yang pertama adalah mengakui tulisan orang lain sebagai tulisannya sendiri.
Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikirannya sendiri. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain itu sebagai kepemilikannya sendiri. Yang keempat, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. Yang kelima, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal usulnya. Itu juga tidak boleh teman-teman. Meskipun itu sudah dilomba misalkan. Makanya dalam suatu lomba itu biasanya ada penulisan karya tulis ini sedang tidak dilombakan. Nah, karena memang ada aturannya teman-teman. Ketika itu sudah digunakan atau merupakan hak milik orang lain tidak bisa digunakan di event yang lain. Kemudian yang keenam, meringkas atau memparafrase tanpa menyebutkan sumbernya itu juga merupakan kriteria dan tindakan plagiarisme di sini ya. Kemudian yang ketujuh, meringkas dan memparafrase dengan menyebutkan sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya atau dikatakan mirip. Nah, jadi harus hati-hati ya, sehingga teman-teman semua tidak dikategorikan menjadi seorang plagiator. Nah, penyebabnya seseorang itu bisa dikatakan melakukan tindakan plagiarisme itu kenapa sih? Nah, ini kategorinya ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada tidak tahu, dalam artian untuk pengetahuan atau wawasan dalam dunia penulis itu tidak mendalam sehingga dia tidak sadar bahwa dirinya dikatakan melakukan tindakan plagiarisme. Yang kedua tidak sengaja karena tadi ya unsur tidak tahu. Ataupun kemudian yang ketiga tidak mau tahu, dalam artian di sini adalah unsur kesengajaan. Jadi perlu kita hindari ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah ingin menulis, kalian harus mengetahui terkait apa yang ditulis dan bagaimana kebijakan yang berlaku. Karena ketika kita melakukan tindakan plagiat, maka kita kan mengambil hak bukan kita ya, hak yang bukan merupakan hak kita. Sehingga merupakan tindakan amoral, merugikan orang lain dan tentunya akan memberikan sanksi. Nah, ini sudah diatur, maka dari itu ada yang namanya Permendiknas yang mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat, yang merupakan tindakan preventif dan represif sehingga seseorang itu bisa diakui untuk kredibilitasnya ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita membahas mengenai tindakan pencegahan plagiarismenya. Bagaimana? Yang pertama, tindakan bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan parafrase ya teman-teman. Nah, hasil karya orang lain itu dirangkum, ditulis ulang, menggunakan kalimat kita sendiri, menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, tapi kita tidak mengubah makna yang dimaksud. Nah, ini dinamakan parafrase ya teman-teman. Yang kedua, bila kita ingin menggunakan ide dari orang lain, kita wajib untuk menyebutkan sumbernya. Kemudian yang ketiga, memberi tanda kutip untuk semua sitasi ya teman-teman pada kutipan yang digunakan kata demi kata yang menyatakan bahwa itu merupakan buah pikiran orang lain tanpa melakukan parafrase. Nah, ini kutipannya pun bisa kutipan langsung maupun yang tidak langsung ya teman-teman. Yang keempat, bila kita mengajukan makalah yang sudah pernah diajukan sebelumnya, kita juga harus memberikan pernyataan teman-teman terkait makalah ataupun tulisan yang pernah diajukan atau dipublikasi sebelumnya bahwa teman-teman sedang melakukan ATM dari hal tersebut atau sekedar untuk memberikan informasi dari yang sudah ada. Nah, selanjutnya untuk strategi ya menghindari tindakan plagiarisme yang pertama. Itu teman-teman perlu pahami plagiarisme dan hak cipta secara tuntas. Jadi teman-teman harus memiliki wawasan yang mendalam mengenai apa itu plagiarisme dan hak cipta. Kemudian yang kedua, kenali topik yang akan dibahas secara tuntas, tidak hanya dalam satu sumber referensi, misalkan dalam artikel dalam jurnal, dalam buku, ataupun kegiatan seminar, workshop yang teman-teman ikuti. Yang ketiga adalah pelajari gaya selingkungan dalam penulisan, karena setiap karya tulis itu memiliki gaya selingkungan yang berbeda. Yang keempat, meminta pembimbing. Nah, ini perlu teman-teman. Ketika kita menulis, kita perlu pembimbingan kepada ahli, sehingga tulisan kita menjadi lebih baik. Kemudian yang kelima, temukan aplikasi lain. Nah, temukan aplikasi anti plagiarisme. Jadi kita bisa mengecek tingkat plagiarisme kita itu menggunakan aplikasi. Nah, dari yang kita sampaikan tadi, admin mau ngasih beberapa tips nih buat teman-teman agar kegiatan plagiarismenya minim ya teman-teman. Jadi kita bisa melakukan tindakan pencegahan preventif ya daripada kita mendapatkan suatu hukuman. Nah, kita bisa melakukan beberapa tindakan tersebut. Yang pertama, itu kita melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan penulisan karya tulis baik itu yang artikel ilmiah maupun populer, buku dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kita belajar untuk melakukan parafrase. Nah, di sini untuk menghindari tindakan plagiarisme tadi ya teman-teman.
Dan yang ketiga, kita juga harus wajib mencantumkan sumber ataupun citasi yang kita gunakan dalam referensi yang kita gunakan. Dan yang keempat, kita juga ya tadi ya teman-teman menggunakan aplikasi plagiarisme. Salah satu yang bisa digunakan ini saya cantumkan ada salah satunya adalah Turnitin. Nah, itu merupakan salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk mengecek tingkat plagiarisme seseorang. Apabila nilai Turnitin kita semakin tinggi, itu menunjukkan bahwa tingkat plagiarismenya tinggi. Sehingga bisa dikatakan bahwa karya tulis tersebut dikatakan bukan orisinil dari yang kita tulis. Itu teman-teman yang bisa kita sampaikan pada video kali ini mengenai plagiarisme dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Jadi teman-teman semua, semoga video yang kita buat bermanfaat. Bertemu pada video selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.